agama telah lama menjadi sumber utama dalam memberi makna pada hidup manusia. Ia menyediakan jawaban atas pertanyaan mendasar yang sulit dijelaskan secara rasional. Dari mana manusia berasal, apa tujuan hidup, dan kemana kita pergi setelah mati. Bagi banyak orang, agama menawarkan struktur yang membantu mereka memahami posisi mereka di dunia. Hidup tidak lagi terasa acak karena agama menyusun narasi besar yang membuat segala sesuatu tampak punya tujuan dan arah. Di dalam agama, penderitaan dianggap bagian dari rencana, kematian bukan akhir, dan kehidupan memiliki nilai karena ditautkan pada sesuatu yang lebih tinggi. Dengan kerangka seperti ini, agama berfungsi sebagai penyangga mental dan sosial, menjaga stabilitas individu maupun masyarakat. Namun, pemikiran ini mulai digugat secara serius pada akhir abad ke-19, terutama oleh filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Dalam salah satu pernyataan paling terkenal sekaligus kontroversialnya, ia menulis, "Tuhan telah mati." Di video kali ini, kita akan membahas Friedrich Nietzsche dan filsafat yang ia bangun. Kita akan mencoba memahami apa sebenarnya yang ia maksud dengan pernyataannya, Tuhan telah mati. Dan jika memang Tuhan telah mati, seperti yang ia katakan, lalu apa arti hidup dalam dunia tanpa Tuhan? Video ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan ideologis, melainkan sebagai upaya untuk mengkaji sebuah fenomena pemikiran yang menarik dan berpengaruh dalam sejarah filsafat. Friedrich Nietzsche lahir pada 15 Oktober 1844 di Röcken, sebuah desa kecil yang dulu berada di wilayah Prusia dan kini termasuk negara bagian Sachsen-Anhalt di Jerman modern, dekat kota Lützen. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Karl Ludwig Nietzsche, adalah seorang pendeta Lutheran, dan sejak kecil Nietzsche sudah akrab dengan doktrin-doktrin Kristen, kasih, penebusan, dan keselamatan. Namun, ketenangan masa kecil itu tak bertahan lama. Ketika ia baru berusia 5 tahun, sang ayah meninggal dunia secara mendadak. Setahun kemudian, adik laki-lakinya pun wafat. Dua kematian berturut-turut itu menjadi pukulan eksistensial pertama dalam hidupnya. Trauma awal yang menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kasih Tuhan dan keadilan ilahi. Dalam berbagai catatan dan surat pribadinya, Nietzsche sering menggambarkan masa kehilangan itu sebagai titik awal dari krisis keyakinan yang terus berkembang sepanjang hidupnya. Setelah tragedi itu, Nietzsche dibesarkan oleh ibunya, Franziska, dibantu oleh nenek, 2 orang bibi, dan saudara perempuannya, Elizabeth. Ia tumbuh di tengah rumah tangga yang syarat dengan moralitas Kristen, disiplin ketat, dan tekanan batin. Nilai-nilai seperti kepatuhan dan pengorbanan menjadi makanan sehari-hari. Tapi sejak dini Nietzsche sudah menunjukkan kecenderungan untuk berpikir secara mandiri. Ia belum memberontak secara terbuka, namun benih ketidakpuasan terhadap tatanan moral yang diwariskan itu sudah mulai tumbuh diam-diam dalam dirinya. Pendidikan formalnya dimulai dengan sangat menjanjikan. Ia mendapat beasiswa untuk masuk ke Schulpforta, sebuah sekolah asrama elit yang terkenal karena disiplin ketat dan kualitas akademiknya. Di sana, ia mendalami bahasa Latin, Yunani, serta literatur klasik. Kecintaannya pada teks-teks kuno mempertemukannya dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang makna hidup, kekuasaan, dan penderitaan, tema-tema yang kelak mendominasi filsafatnya. Ia lalu melanjutkan kuliah di Universitas Bonn dan kemudian ke Universitas Leipzig dengan fokus awal pada filologi klasik. Tapi perhatiannya mulai bergeser dari sekadar bahasa menuju pemahaman yang lebih luas tentang kebudayaan dan nilai-nilai dasar peradaban barat. Ketertarikannya pada dunia kuno membuatnya akrab dengan karya-karya besar seperti Iliad dan Odyssey karya Homerus, dialog-dialog Plato, serta fragmen-fragmen Heraklitus. Dari Homerus, Nietzsche belajar bahwa dunia Yunani kuno tidak mengenal konsep dosa atau pengampunan seperti dalam kekristenan. Yang ada hanyalah keberanian, kekuatan, dan tragedi. Heraklitus, dengan ajarannya tentang perubahan abadi dan konflik sebagai hakikat dunia, memberinya gambaran tentang kenyataan yang terus bergerak dan tak pernah stabil, gagasan yang sangat memengaruhi pemikirannya nantinya. Sebaliknya, terhadap Plato,
Nietzsche menyimpan kecurigaan besar. Ia melihat Plato sebagai tokoh yang mengalihkan perhatian manusia dari dunia nyata menuju dunia ide, dan dengan itu menciptakan jarak antara manusia dan kehidupan konkret. Dalam Twilight of the Idols, ia menulis sinis bahwa Plato adalah seorang pengecut di hadapan kenyataan, maka ia melarikan diri ke dalam dunia ideal. Segala sesuatu menjadi rusak setelah Plato. Baginya, Plato adalah awal dari penyakit besar dalam sejarah filsafat, penyangkalan terhadap hidup itu sendiri. Titik balik intelektual dalam hidup Nietzsche datang ketika ia membaca The World as Will and Representation karya Arthur Schopenhauer. Schopenhauer menyatakan bahwa dunia ini digerakkan oleh kehendak buta yang tidak pernah puas, dan bahwa penderitaan adalah bagian tak terelakkan dari eksistensi. Nietzsche terkesan oleh keberanian Schopenhauer menghadapi kenyataan tanpa ilusi, tapi ia menolak pandangan pesimistis sang filsuf. Nietzsche tidak ingin melarikan diri dari penderitaan, melainkan ingin menerimanya sebagai bagian dari hidup yang layak dijalani. Dalam The Birth of Tragedy, buku filosofis pertamanya, Nietzsche menulis, hanya sebagai fenomena estetis keberadaan dan dunia dapat dibenarkan. Saat menulis buku itu, Nietzsche masih menjadi profesor muda di Universitas Basel. Ia diangkat pada usia 24 tahun tanpa gelar doktor formal, berkat dukungan filolog ternama Friedrich Wilhelm Ritschl yang melihat kejeniusannya. Namun karir akademiknya tidak bertahan lama. Masalah kesehatan yang terus memburuk, termasuk gangguan penglihatan, migrain hebat, dan gejala neurologis, memaksanya mengundurkan diri kurang dari 10 tahun kemudian. Setelah keluar dari dunia akademik, Nietzsche menjalani kehidupan yang sunyi dan berpindah-pindah, dari Sils Maria di Swiss ke Genoa dan Turin di Italia, hingga Nice dan Menton di Prancis. Dalam isolasi ini, ia menulis karya utamanya, The Spoke Zarathustra, sebuah karya yang secara umum dianggap sebagai inti pemikirannya dan sekaligus bentuk paling eksperimental dari tulisan-tulisannya. Buku ini ditulis dalam bentuk naratif dan puitis. Di dalamnya Nietzsche membangun tokoh fiktif bernama Zarathustra, seorang pertapa yang turun dari gunung untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Pemilihan nama Zarathustra bukan tanpa alasan. Ia meminjam nama tokoh pendiri agama Zoroastrianisme sebagai cara untuk membalikan nilai-nilai lama. Jika Zarathustra historis diyakini sebagai penggagas dikotomi moral antara baik dan jahat, maka Nietzsche melalui tokohnya justru mengkritik dan menolak dikotomi tersebut. Nietzsche tidak menulis The Spoke Zarathustra sebagai sistem filsafat yang utuh dan metodis. Ia sadar bahwa bentuknya menyerupai kitab suci, namun isi dan arah pemikirannya justru anti-dogmatis. Karya ini adalah tempat bagi Nietzsche untuk memperkenalkan sejumlah konsep kunci seperti Übermensch, manusia unggul, kematian Tuhan, kehendak untuk berkuasa, will to power, dan eternal recurrence, pengulangan abadi. Keseluruhan struktur buku dibangun dari monolog, perumpamaan, dan pidato-pidato yang kerap tidak disampaikan secara sistematis, tetapi mengalir dari satu tema ke tema lain, sebagaimana halnya cara manusia merenung dan berpikir dalam kondisi eksistensial. Konsep Übermensch dalam buku ini tidak dimaksudkan sebagai manusia dengan kekuatan luar biasa atau sosok yang harus disembah, melainkan sebagai ideal manusia yang mampu menciptakan nilai-nilainya sendiri setelah nilai-nilai lama runtuh. Nietzsche tidak menawarkan panduan praktis tentang bagaimana menjadi Übermensch, tetapi lebih menunjukkan bahwa manusia yang ada saat ini adalah makhluk transisi, jembatan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Manusia adalah tali yang direntangkan antara binatang dan Übermensch, sebuah tali di atas jurang, tulis Nietzsche, menekankan posisi manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Gagasan Tuhan telah mati juga muncul di sini. Nietzsche menggunakan frasa ini untuk menggambarkan kondisi kultural dan spiritual Eropa modern. Sistem nilai Kristen yang selama ini menopang makna hidup telah kehilangan otoritasnya. Dengan runtuhnya kepercayaan terhadap landasan moral transenden, manusia modern dibiarkan dalam kekosongan nilai. Ia menulis, Tuhan telah mati, Tuhan tetap mati, dan kitalah yang membunuhnya. Bagaimana kita akan menghibur diri kita sendiri, para pembunuh dari semua pembunuh? Bukankah kebesaran perbuatan ini terlalu besar bagi kita? Haruskah kita sendiri menjadi Tuhan agar tampak pantas melakukannya?
Nietzsche melihat hal ini bukan sebagai akhir, tetapi sebagai peluang bagi individu untuk menciptakan makna baru. Namun, ia juga menyadari bahwa kebanyakan orang tidak siap menghadapi kehampaan tersebut dan lebih memilih kembali pada bentuk-bentuk moralitas lama yang menenangkan meskipun tidak lagi relevan. Di sisi lain, konsep eternal recurrence memperlihatkan sejauh mana Nietzsche menantang pembacanya untuk berpikir ulang tentang hidup. Dalam buku ini, Zarathustra menggambarkan ide bahwa setiap peristiwa dalam hidup akan terulang kembali secara identik dalam siklus tanpa akhir. Tujuannya bukan untuk mengklaim bahwa alam semesta benar-benar bekerja demikian secara fisik, melainkan sebagai ujian nilai. Jika seseorang benar-benar menerima hidup apa adanya, maka ia seharusnya mampu menginginkan agar seluruh hidupnya terulang kembali tanpa perubahan. Ini adalah standar afirmasi kehidupan yang radikal, dan Nietzsche menggunakannya untuk menyaring mana nilai yang benar-benar layak dipegang. Penting dicatat bahwa Thus Spoke Zarathustra bukan karya yang mudah dibaca atau didekati. Nietzsche sendiri menyatakan bahwa ia menulisnya hanya untuk segelintir orang. Banyak bagian dalam buku ini tidak mudah diinterpretasikan, penuh dengan kontradiksi, pergeseran nada, dan bahkan ironi. Nietzsche menulis dalam gaya yang menggabungkan antara puisi, satir, dan retorika eksistensial yang kerap membingungkan pembaca jika dibaca secara literal atau secara akademik semata. Ia sendiri mengakui bahwa banyak orang akan gagal memahami inti pesannya, bukan karena tidak cerdas, melainkan karena belum sampai pada kondisi mental tertentu yang bisa menangkap dorongan di balik tulisannya. Tujuan utama Nietzsche melalui Thus Spoke Zarathustra bukanlah untuk menawarkan sistem pemikiran baru yang bisa menggantikan agama, tetapi untuk menunjukkan perlunya transformasi mendasar dalam cara manusia memahami diri dan dunia. Ia ingin manusia berhenti bergantung pada nilai-nilai luar yang diturunkan secara dogmatis dan mulai menciptakan nilai dari dalam, dari kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, buku ini lebih merupakan panggilan untuk membentuk ulang dasar keberadaan manusia daripada sekadar kumpulan ajaran. Ia bukan menjanjikan keselamatan, tetapi mengundang perjuangan panjang dalam memahami kembali apa artinya hidup secara bebas, tanpa ilusi metafisis. Selanjutnya, pada tahun 1886, Nietzsche menerbitkan Beyond Good and Evil, Jenseits von Gut und Böse, sebuah karya penting yang menandai transisi dari gaya simbolik dan naratif dalam Thus Spoke Zarathustra menuju bentuk argumen yang lebih langsung dan sistematis, meskipun tetap tidak terikat pada struktur filosofis akademik konvensional. Dalam buku ini, Nietzsche mengarahkan kritik tajamnya terhadap moralitas tradisional Barat, khususnya moralitas Kristen dan pemikiran metafisis yang mendasarinya. Nietzsche menilai bahwa moralitas yang selama ini dianggap universal dan objektif sejatinya merupakan hasil dari konstruksi historis yang tidak netral. Ia berpendapat bahwa apa yang disebut sebagai kebaikan dan kejahatan bukanlah nilai-nilai abadi, melainkan produk dari kehendak manusia untuk menguasai dan menertibkan dunia sesuai kepentingan tertentu. Ia menulis, moralitas Eropa saat ini adalah warisan dari moralitas budak, merujuk pada cara kelas-kelas lemah secara historis, membalik nilai-nilai para aristokrat dan menjadikan kelemahan, kepatuhan, dan penderitaan sebagai sesuatu yang mulia. Dalam pandangan Nietzsche, filsuf-filsuf sebelumnya, termasuk Kant dan Spinoza, telah gagal dalam menyadari bahwa pemikiran mereka sendiri dipengaruhi oleh prasangka moral yang tidak pernah mereka pertanyakan secara radikal. Melalui Beyond Good and Evil, Nietzsche menuntut agar para pemikir berhenti menerima nilai-nilai lama begitu saja dan mulai mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Dari mana nilai-nilai itu berasal? Siapa yang diuntungkan olehnya? Apa motif psikologis di baliknya? Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah will to power, kehendak untuk berkuasa, yang menurut Nietzsche merupakan dorongan dasar di balik segala bentuk kehidupan. Ia tidak merujuk pada kekuasaan dalam arti politik atau dominasi semata, tetapi lebih pada kecenderungan mendasar makhluk hidup untuk tumbuh, berkembang, dan menegaskan dirinya di dunia. Moralitas konvensional, dalam pandangan Nietzsche, seringkali menekan dorongan ini atas nama kerendahan hati atau pengorbanan,
Padahal di balik moralitas tersebut justru tersembunyi kehendak untuk mengontrol orang lain dan membatasi kebebasan mereka. Ia menulis, "Di mana aku menemukan makhluk hidup, di situ pula kutemukan kehendak untuk berkuasa. Bahkan dalam kehendak seorang hamba, kutemukan kehendak untuk menjadi tuan." Di sini Nietzsche juga memperkenalkan perbedaan antara moralitas tuan, master morality, dan moralitas budak, slave morality. Moralitas tuan lahir dari mereka yang kuat, yang menganggap kebaikan sebagai segala hal yang mengandung kekuatan, kemuliaan, dan keberanian. Sementara itu, moralitas budak muncul sebagai reaksi dari mereka yang lemah terhadap kekuatan yang menindas, dan menilai baik sebagai sesuatu yang lemah lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Nietzsche tidak menyembunyikan keberpihakannya. Baginya, moralitas budak telah menekan vitalitas manusia dan menggantinya dengan rasa bersalah dan penyangkalan terhadap kehidupan. Ia menulis, "Moralitas budak dimulai ketika resentimen menjadi kreatif dan menciptakan nilai. Resentimen dari makhluk-makhluk yang tidak mampu bertindak secara langsung dan nyata dan hanya bisa membalas dendam secara imajiner." Melalui Beyond Good and Evil, Nietzsche mencoba membuka ruang baru bagi penilaian moral yang tidak bersandar pada dikotomi simplistik antara yang baik dan yang jahat. Ia menulis, "Siapapun yang bertarung dengan monster harus hati-hati agar ia sendiri tidak menjadi monster. Dan jika kau menatap terlalu lama ke dalam jurang, maka jurang itu juga akan menatap ke dalam dirimu." Kalimat ini tidak hanya berisi peringatan terhadap bahaya fanatisme moral, tetapi juga menggambarkan kompleksitas kondisi manusia yang tidak bisa dijelaskan dengan kategori moral hitam putih. Nietzsche sadar bahwa usulannya akan sulit diterima oleh masyarakat luas. Beyond Good and Evil bukanlah seruan untuk kekacauan moral, melainkan ajakan untuk mempertanyakan dasar-dasar moral yang selama ini diterima tanpa kritik. Ia menawarkan semacam genealogi nilai, yaitu penelusuran terhadap asal-usul nilai-nilai moral yang kini telah dianggap seolah-olah netral dan universal. Dengan melakukan ini, ia membuka ruang bagi kemungkinan penilaian baru yang lebih jujur terhadap kehidupan, tanpa ilusi metafisis atau dogma moral. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, Nietzsche melahirkan sejumlah karya penting yang memperdalam dan mempertajam kritiknya terhadap moralitas, agama, dan filsafat barat secara umum. On the Genealogy of Morals, misalnya, menjadi kelanjutan dari argumen yang telah ia rumuskan dalam Beyond Good and Evil, tetapi kali ini disusun dalam bentuk yang lebih sistematis dan historis. Dalam karya ini, Nietzsche menyusun 3 esai yang masing-masing menggali asal-usul nilai-nilai moral. Ia menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti baik dan jahat tidak muncul secara alami atau netral, melainkan merupakan hasil konflik historis antara moralitas tuan dan moralitas budak. Ia menelusuri bagaimana rasa bersalah, asketisme, dan penghukuman muncul sebagai bentuk pelampiasan dari insting-insting yang ditekan, terutama dalam konteks kebudayaan Kristen. Masih pada tahun yang sama, Nietzsche juga menerbitkan edisi kedua The Gay Science dengan tambahan aforisme penting dan bagian penutup berupa puisi. Di dalam buku ini muncul salah satu pernyataan paling terkenal dari Nietzsche, yakni Tuhan telah mati, yang sebelumnya telah diperkenalkan dalam bentuk lain di Thus Spoke Zarathustra. Namun, dalam The Gay Science, pernyataan itu dikemas dalam kisah orang gila yang berteriak di pasar, menyadari bahwa dunia belum siap menerima kenyataan bahwa nilai-nilai transenden telah kehilangan dasar. Buku ini juga mengandung pengantar terhadap ide eternal recurrence, serta menjadi salah satu karya paling personal Nietzsche, penuh dengan refleksi tentang seni, pengetahuan, penderitaan, dan tawa. Memasuki tahun 1888, Nietzsche memasuki periode paling produktif dalam hidupnya. Dalam kurun waktu singkat, ia menyelesaikan beberapa karya besar sekaligus, Twilight of the Idols dan The Antichrist. Twilight of the Idols, yang subtitlenya menyatakan bagaimana cara memukul dengan palu, adalah semacam pengantar ringkas ke seluruh pemikirannya. Ia menyerang para filsuf sebelumnya, termasuk Socrates, Plato, dan Kant, yang menurutnya telah menjadikan akal sebagai tirani dan menolak nilai-nilai kehidupan yang nyata. Buku ini penuh dengan aforisme tajam dan menyampaikan gagasan bahwa filsafat harus kembali kepada kehidupan, bukan kepada bentuk-bentuk asketisme atau spekulasi metafisis.
Sementara itu, The Antichrist merupakan serangan langsung terhadap fondasi agama Kristen. Nietzsche tidak sekadar menolak doktrin teologis, tetapi juga mengecam etika Kristen yang dianggapnya melemahkan manusia, menolak kehidupan, dan menghargai penderitaan sebagai nilai. Dalam pandangannya, kekristenan adalah bentuk kebencian terhadap vitalitas, dan Yesus, meskipun dihargainya sebagai sosok yang berusaha hidup di luar moralitas hukum, telah dikaburkan oleh institusi gereja yang membalik ajarannya menjadi sistem moral yang represif. Ia menulis, "Apa yang disebut keinginan akan Tuhan hanyalah bentuk kelemahan. Tuhan adalah proyeksi dari kemalasan manusia yang menolak tanggung jawab atas hidupnya sendiri." Tahun 1888 memang menandai puncak kreativitas Nietzsche. Ia menulis dengan intensitas yang sangat tinggi, menghasilkan buku-buku dan surat-surat yang menggambarkan dorongan intelektual yang sulit dibendung. Namun, alih-alih menggambarkan tahun ini secara romantis sebagai ledakan ilham ilahi, lebih tepat untuk melihatnya sebagai akumulasi dari refleksi panjang dan konflik batin yang telah ia alami selama bertahun-tahun. Tulisan-tulisannya menjadi semakin konfrontatif, sistematis dalam kehancurannya terhadap nilai-nilai lama, dan semakin jelas dalam seruannya agar manusia bertanggung jawab atas penciptaan maknanya sendiri. Namun semua itu berhenti mendadak pada Januari 1889. Di kota Turin, Nietzsche mengalami krisis kejiwaan. Ada kisah terkenal, meski belum tentu historis, bahwa ia memeluk seekor kuda yang sedang dicambuk lalu jatuh pingsan sambil menangis. Sejak peristiwa itu, pikirannya tak pernah pulih. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi tak sadar secara intelektual, dirawat oleh ibunya dan kemudian oleh saudarinya, Elizabeth. Nietzsche meninggal dunia pada tahun 1900. Semasa hidupnya, ia tidak pernah meraih ketenaran besar. Namun setelah kematiannya, pemikiran-pemikirannya justru menjadi fondasi bagi arah baru dalam filsafat abad ke-20. Dari eksistensialisme hingga dekonstruksi, dari Foucault hingga Camus. Ia pernah hidup di pinggir sejarah, tapi akhirnya menjungkir balikkan isi sejarah itu sendiri. Ungkapan Tuhan telah mati dari Nietzsche sering disalahpahami. Ini bukan sekadar penolakan terhadap agama atau klaim bahwa Tuhan tidak ada. Nietzsche menyampaikannya sebagai kritik terhadap krisis spiritual dan kultural yang terjadi di Eropa modern. Masyarakat, menurutnya, sudah kehilangan kepercayaan yang tulus terhadap Tuhan, meskipun secara formal masih beragama. Pernyataan ini muncul beberapa kali dalam karya Nietzsche, salah satunya yang paling dikenal dalam The Gay Science, khususnya bagian orang gila, Der tolle Mensch. Di situ ia menampilkan tokoh gila yang membawa lentera di siang hari, mencari Tuhan. Ketika orang-orang menertawakannya, ia berkata, "Kemana perginya Tuhan? Aku akan memberitahu kalian, kita telah membunuhnya, kalian dan aku. Tuhan sudah mati. Tidak berarti Tuhan benar-benar mati secara fisik, tapi bahwa manusia modern sudah tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai pusat nilai dan moralitas. Ilmu pengetahuan dan rasionalitas telah menggantikan peran agama, tapi masyarakat belum menemukan sistem nilai baru yang bisa menggantikan peran Tuhan sebelumnya." Nietzsche melihat bahwa masyarakat modern masih memegang moralitas lama, terutama moral Kristen, meskipun dasar metafisiknya sudah hilang. Ini menimbulkan kontradiksi. Kita hidup dengan nilai-nilai yang sudah tidak punya pijakan hanya karena sudah terbiasa dengannya. Hilangnya Tuhan sebagai pusat makna memunculkan kekosongan. Nietzsche menyebut ini sebagai nihilisme, keadaan ketika nilai-nilai tertinggi tidak lagi dipercaya dan hidup terasa kehilangan arah. Dalam The Will to Power, ia menulis bahwa nihilisme terjadi saat tujuan tidak lagi tercapai dan tidak ada jawaban terhadap pertanyaan, mengapa? Nihilisme adalah masalah nyata. Ini bukan hanya soal filsafat, tapi soal kehidupan sehari-hari. Saat orang merasa hidup tidak punya makna, tidak tahu harus percaya pada apa, dan kehilangan arah. Tapi Nietzsche tidak hanya mengkritik. Ia juga menantang manusia untuk menghadapi kekosongan itu dan menciptakan nilai-nilai baru. Ia menyebut figur Übermensch sebagai simbol manusia yang mampu hidup tanpa bersandar pada dogma lama, yang bisa menetapkan arah hidupnya sendiri. Nietzsche tidak membenci agama.
Yang ia tolak adalah cara berpikir yang menolak kehidupan ini demi kehidupan yang tidak kelihatan. Dalam The Antichrist, ia menyebut gagasan tentang kehidupan kekal sebagai bentuk pelarian dari kenyataan. Ia juga mengkritik nilai-nilai yang mengagungkan penderitaan dan merendahkan tubuh serta hasrat. Intinya, Tuhan sudah mati adalah pernyataan tentang perubahan besar dalam cara manusia memaknai hidup. Kita tidak lagi hidup dalam dunia yang dipandu oleh keyakinan religius yang kuat, tapi juga belum menemukan penggantinya. Ini meninggalkan ruang kosong yang bisa menghancurkan, atau justru membuka peluang untuk membangun ulang makna hidup. Nietzsche mengajak kita untuk tidak menutup mata terhadap krisis ini, tidak lari ke masa lalu, tapi juga tidak pasrah. Dunia tidak menyediakan peta moral yang jelas lagi, tapi justru karena itu, manusia punya kesempatan untuk menentukan arahnya sendiri. Di tengah kekosongan yang ditinggalkan oleh matinya Tuhan, Nietzsche tidak menawarkan kepastian, melainkan tantangan. Ia tidak memberikan jawaban final, tetapi memanggil kita untuk menjadi pencipta makna, untuk berani menatap kehampaan dan membangun nilai-nilai yang berakar dari keberanian hidup, bukan dari rasa takut akan kehidupan. Dalam dunia yang kehilangan pegangan lama, Nietzsche justru melihat peluang, kesempatan bagi manusia untuk tumbuh, bukan dengan bergantung pada dogma, tetapi dengan menggali kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Tuhan sudah mati, bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Nietzsche mengajak kita untuk tidak menyerah pada keputusasaan nihilisme, melainkan menjadikannya titik tolak menuju kehidupan yang lebih jujur, lebih berani, dan lebih otentik. Dunia mungkin tak lagi punya kompas moral yang pasti, tapi justru di sanalah manusia ditantang untuk menjadi nahkoda bagi hidupnya sendiri. Sebagai penutup video ini, izinkan saya membacakan sebuah puisi, Songs of Prince Free as a Bird, karya Friedrich Nietzsche, bagian pertama, an die Moralischen. Ihr nennt mich einen freien Geist und recht so, Freunde. Doch wozu? Nicht, weil ich etwa wider euch und eure Götzen eifrig fluche. Ich bin, nur heute nicht mehr Knecht, ich bin, nur heute mein Gelächter. Kalian menyebutku roh yang bebas, dan benarlah itu, kawan. Tapi mengapa? Bukan karena aku mengutuk kalian atau dewa-dewa kalian dengan penuh semangat. Aku hanya bukan budak lagi hari ini, aku hanya tawaku sendiri hari ini.